Ini buah apa lagi, gengs, ya? Bentuknya mirip pear, ya. Tapi, ya pear memang bener. Cuman ini yang namanya red piqua pear. Ini aku juga dibeliin dari Australia. Bukan dari Australia, dari China sama Om Bojo. Baunya bau pear banget. Oh, enggak, enak. Enak, ya. Bukan kayak pack hamper ya. Beda. Ini tipenya crunchy. Dia rada kayak nasi, nasi yang Japanese pear itu loh. Enak. Putih dalamnya, terus manis banget ya. Enak. Nah ini nggak ada kecut-kecutnya belas ya, manis kok. Cuma manisnya bukan sampai yang manis banget ya, cuma seger, enak, banyak jusnya. Agak-agak mirip persingo juga yang Korea itu loh. Harganya nggak tahu berapa ya. Tapi cobain aja kalau nemu yang namanya red piqua pear. Mau nyobain nih ngerujak ala DJ Katy ya, katanya sedep dan praktis. Ini ada kaldu ayam, terus main gitu cabai rawit ini dimasukin gini kan, terus diremes-remes gitu sama ininya, sama kaldunya gitu. Oh, sampai dia pada hancur gitu. Nah, jadinya kayak begini nih, gengs. Ya, terus makannya sama mangga muda. Astaga, kita coba nih. Ini loh cara nih. DJ Katy ya digini-giniin tuh cara nih. Oke, mumet kan dasku. Gini. Waduh. Kuecut, asin, jadi satu. Asinnya sih kuat, kecutnya gak kuat aku. Nggak terlalu pedas sih, tapi nah ini gini aja dah. Orang yang ngantuk langsung melek beneran ini. Astaga. Kayak nggak bisa deh aku. Cukup sekian dan terima kasih. Yuk kita bikin candy salmon yang lagi viral. Mumpung aku kan anak FOMO. Tapi maaf, kali ini aku bukan anak FOMO ya. Soalnya sebagai yang bukan ahlinya, aku nggak berani yang bikin ini, ya kan? Biarpun FOMO, biarpun viral, aku nggak bakalan bikin candy ini ya, karena ini itu sangat membahayakan kesehatan kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak tahu caranya. Karena yang aku lihat, yang influencer tuh pada bikin itu nggak bener semua, gengs, ya kan? Itu sangat amat membahayakan kesehatan diri sendiri sama nanti yang mau nyobain juga yang ikut-ikutan FOMO. Ini tuh jadinya kasusnya tuh mirip sama yang Just Tip itu loh ya, Just Tip sushi dari Philadelphia, Bali itu loh ya. Cuman memang nggak separah itu. Tapi ini tuh kalian tahu nggak sih kalau salmon didiamkan dalam suhu yang tidak sesuai itu akan menimbulkan yang namanya bakteri salmonella yang sangat membahayakan tubuh kita. Terus yang aku lihat pada bikin itu di kulkas didiamin tuh sampai 2 hari, minimal 2 hari. Lu bayangin aja nih yang namanya salmon mentah didiamin 2 hari, apa nggak keluar tuh semua bakterinya, geng? Nah, tahu nggak sih aslinya candy salmon tuh pernah makan nggak sih kalian? Nih sebagai influencer kita itu tidak boleh ikutkan FOMO yang tidak jelas. Ya kalau mau ikutan FOMO itu harus di riset dulu. Jadi at least kita tuh tahu bener apa enggaknya. Tahu nggak candy salmon itu sebenarnya harusnya diasap. Pembuatannya tuh diasap atau di dehydrated atau enggak di oven. Jadi tipenya itu bukan nanti basah-basah begitu, ya kan? Tapi tipenya tuh kayak apa sih? Beef jerky itu loh, kayak dendeng itu loh. Jadi kayak kenyal-kenyal, terus rasanya tuh yang setahu aku ya gurih, bukan manis. Jadi please cukup ya. Yang membuat candy salmon, buatlah yang sebenar-benarnya. Jadi dituruh orang itu juga sebenar-benarnya. Kalau mau makan yang mentah ya udah makan aja sashimi langsung on the spot, nggak pakai didiemin lagi 2 malam gitu loh ya. Please stop right now. Cukup. Nah, kalian kalau makan nasi Padang seminggu berapa kali nih? Endok dadar, ati, ampela, balado. Yah, terong baladoku sak kucret. Aku demennya sing gede-gede iki dapete. Bain sambal merah. Oh, apa sing kurang iki ya?
Oh iya, kriuk-kriuk. Ambek nok, tolong kremesan. Apa iki? Kok lain kremes keratone? Iya itu baru Bu, ada mie gorengnya. Mosok ono mie gorenge. Ono kremesane gak iki? Ada. Iya, ono mie. Ini mah buat cemilan aja enak nih. Oke, mari kita tuang. Satu lagi, ben banyak kremesane. Piro iki kemarin? 1001. Oh. Jadi ini ada kremesane, ono mie gorenge. Wus, mantep kita cauk-cauk. Enak-enak gurih. Soalnya ini yang original ya rasanya. Tunjang, favoritku. Enak loh. Terong sauprit. Wah, ini kremesan enak banget loh malahan. Ya, kayak aku lebih suka yang dari mie ini. Lebih kriuk. Terus ini tuh katanya dari kaldu ayam asli terus tanpa pengawet juga. Cuman 1000-an tapi nagepol. Kurang kremesannya. Jadi ini bukan rasa mie goreng, tapi beneran ada mie ya. Dia tuh ada kayak gurih tapi ada manisnya dikit. Jadi balance. Ini tuh cocok banget buat topping kayak nasi padang, ayam goreng, terus apa mie. Oh, dimakan sendiri juga enak. Pokoknya apapun enak. Cobain aja ya kremes keraton yang rasa baru nih, mie goreng. Oke, udah halal juga ya, aman. Buah apa lagi nih, gengs ya? Ini aku dibeliin sama Om Bojo dari Cina. Kemarin dia ke Cina nemu ini nih. Ini namanya tuh ginseng fruit. Cakep ya? Tuh, ya loreng-loreng. Ya, kayak cendol malahan. Kalau dari baunya sih kayak melon ya, gengs ya. Apa kayak ini ya? Kayak buah plum ya? Oke, kita coba aja ya. Enak banget. Wow. Wow. Begitu makan ya, dimakan itu ya dia langsung muncrat gitu loh. Apa jusnya? Itu dalamnya ya. Jadi ini kayak rasanya ini perpaduan melon, per, sama plum. Lucu banget. Teksturnya tuh plum. Rasanya kayak melon. Tapi ada sedikit pernya. Tapi nggak ada ginseng-ginsengnya ya. Manis sih, cuman tipenya bukan yang manis banget gitu ya. Tapi aku doyan. Juicy banget. Terus ada kenis-kenisnya. Oh, ini bijinya Be ya. Tuh, kayak biji, ini kan melon gitu loh. Karena tuh, ya. Kuahnya akeh banget tuh. Enak. Bijinya bisa dimakan kok. Tuh habis semua, nggak ada gendel-gendel. Jangan nanya harganya, aku nggak tahu juga ini ada di Indonesia nggak. Aku belum pernah ngeliat sih sebelumnya. Semoga ada di Indonesia, jadi aku bisa beli lagi. Nggak usah jauh-jauh ke Cina. Makan nasi padang lagi, apalagi lagi lapar-laparnya gini, makin nikmat. Sekarang kalau kalian makan nasi padang suka apa? Banyak lauk, banjir, atau kering satu lauk. Nek aku pasti banyak lauk, nggak terlalu basah, tapi sambelnya akeh. Tunjang iki nggak boleh ketinggalan. Habis makan nasi padang gini kekenyangan, kudu ngopi sik ben ndak ngantuk. Nah, makanya aku mau bikin varian kopi terbaru dari Good Day Latte. Ada varian original sama butterscotch. Ini yang original latte, rasanya tuh rich and smooth ya. Menurut aku ini perpaduan yang balance antara creamy sama kopinya yang light. Yang ini butterscotch, gengs. Rasanya itu ya sweet and creamy, enak. Ada gurihnya, terus wangi banget. Tapi lattenya juga nggak kalah creamy dong. Nah, aku suka yang butterscotch, gengs. Yang belum nyobain biar nggak penasaran, buruan cobain deh. Good Day Latte varian terbaru yang sekarang BA-nya Baby Monster. Perfect Korean Latte Taste. Cik, biasanya habis olahraga makan apa? Tada! Nasi lor. Ini tuh comfort food banget kalau lagi males bikin sarapan yang ribet-ribet. Apalagi kalau habis olahraga, diperes tenaga nih. Pengennya sarapan yang simple-simple aja. Oh ya, resep baru nasi lor ini aku lihat dari postingannya Jovi Adikuna. Kata aneh sih enak banget ya. Mari kita makan.
Ternyata enak, geng, beneran. Dia tuh ada manis, gurih, ada tanginya dikit, enak deh. Sosisnya loh, tebel, padat banget. Sosis, ambil endok, dicampur. Bestian, kombo anti gagal. Enak. Habis olahraga, emang perlu sarapan yang double protein. Nasi lor ini cocok banget dan masaknya juga super simple. Kenyang banget wetengku, iso-iso sampai siang ini kenyangnya. Penasaran kan? Nih cara bikinnya. Bahannya simple aja, gengs. Cukup pakai sosis cancel sama sebiji endokmu. Mari gitu siapin bumbu raciknya. Kecap asin, gula pasir, bubuk cabai sesuai selera, saus tomat, saus tiram, 4 sendok makan air, dan diaduk-aduk. Terus sosisnya ini kita kerat-kerat biar estetik. Terus kita goreng ini, sosis ambil endoknya di satu pan. Gak perlu ribet goreng bolak-balik. Kalian juga bisa makan sosisnya langsung loh kalau keburu lapar. Mari gitu, masukin bumbunya deh. Tada! Nasi lor ala Jovi. Tinggal ditambahin lagi bubuk cabai di atasnya. Simpel kan bikinnya? Cobain deh sarapan kayak aku pakai nasi lor. Cus! Mix buah part 3. Katanya kiwi sama blueberry jadi jambu biji. Tambahin blueberry. Aku jarang makan jambu biji jadi lupa. Tapi kayaknya enggak deh. Timun sama jeruk jadi semangka. Not really ya, cuman mungkin teksturnya aja ya, tapi kalau rasa sih enggak ya. Pisang sama lemon jadi soda, ini interesting banget. Ada sih, ya soda-soda rasa banana gitu ya, banana soda dong. Tapi ada, karena sodanya tuh dari lemonnya. Jengkol sama pete nih, kita coba dulu jadi apa. Jadi mulut netizen. Ini judulnya sarapan sehat ala Oma. Oma nih dikasih sarapan ini mungkin seneng banget ya. Wah, ono apa iki? Labu siam, terus ada apa iki? Ubi, ada ubi ungu, ada pumpkin, ada apa iki? Ubi telo juga sama. Terus ada pisang nih, pisang godok, terus ada edamame, ada ya apa? Jagung, semua ini direbus ya gengs ya. Jadi bener-bener sehat. Oh, no singkong. Aku anak singkong. Terus dikasih sambal juga. Aku nggak tahu kenapa dikasih sambal. Menurut aku makan gini doang aja udah enak. Kalau memang enak. Enak. Enakan makan gini doang. Aneh. Makan pakai sambal. Ini satu besek ini bisa buat makan bertiga kayak ya. Udah jagung. Nah untuk pisangnya ini pisang tanduk gengs ya. Tanduk kok kepok ya. Wah enak kok ya. Tapi kayak tanduk gede kok ya. Nah ini manisannya. Nah, kalau ini barusan pakai sambal enak. Sambelnya enak loh nih, beneran. Sambal terasi, wangi. Nih, pohonge. Makan begini sih sehat ya? Bisa buat diet nggak sih? Soalnya ini menurut aku karbo semua, ya. Cuman ada sebagian yang kayak ini kan sayur. Sisanya karbo. Harganya ini murah meriah, cuma mulai dari 20.000 aja kamu bisa dapat sarapan kenyang dan sehat. Ini aku belinya di Rebus. Dua porsi yang punya aku. Kalau yang 20.000 mungkin lebih dikit.